Latihan soal ke-9 dari UM/UGM tahun 2017. Sebuah terowongan yang lurus digali pada planet berbentuk bola dengan kerapatan massa ρ0 yang konstan. Terowongan itu melewati pusat planet dan tegak lurus terhadap sumbu rotasi planet yang tetap dalam ruang. Planet berputar dengan kecepatan sudut omega sedemikian rupa sehingga benda-benda dalam terowongan tidak memiliki percepatan relatif terhadap terowongan. Hitunglah nilai omega. Jadi di sini terdapat planet. Oke, jadi yang di sini yang tegak ini adalah sumbu rotasinya. Oke, pada planet dibuat sebuah terowongan memanjang di mana terowongan tersebut tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Nah, kita disuruh mencari besarnya nilai omega. Kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A sentripetal. Nah, di sini gaya yang bekerja kita gunakan gaya gravitasi, yaitu G M besar M kecil dibagi dengan R kuadrat. Sedangkan percepatan sentripetal di sini adalah percepatan yang selalu ada pada benda yang bergerak rotasi. Kita jabarkan karena di sini yang dicari adalah omega, AS ini kita ubah menjadi omega kuadrat dikalikan R. M kecilnya atau massa benda kita coret, maka nanti G M akan sama dengan omega kuadrat R pangkat 3. Nah, kita hubungkan dengan persamaan massa jenis, yaitu massa dibagi dengan volume. Jadi nanti besarnya massa sama dengan ρ0 dikalikan volume. Karena planet biasanya berbentuk bola, maka V-nya bisa kita ubah menjadi 4/3 pi R pangkat 3. Jangan lupa R0-nya. Kemudian kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi nanti ini G dikalikan dengan 4 pi R pangkat 3 ρ0 sama dengan omega kuadrat R pangkat 3. R pangkat 3-nya bisa dicoret, maka nanti di sini kita dapatkan bahwa omega itu sama dengan akar dari, ini 4/3 ya. Jadi akar dari 4/3 G pi ρ0. Jadi jawabannya adalah, yang mana ya ini ya? 4/3. Jawabannya yang A. Latihan soal yang ke-10 dari UM/UGM tahun 2017 juga. Namun di sini tipe soalnya berbeda ya Adik-adik. Langsung saja di sini pada planet A yang berbentuk bola dibuat terowongan lurus dari permukaan planet A menembus pusat planet dan berujung di permukaan planet A pada tempat jauh dari pangkal terowongan. Selanjutnya, dihitung waktu yang dibutuhkan dari sebuah partikel untuk bergerak dari pangkal menuju ujung terowongan di planet A. Terowongan sejenis juga dibuat di planet B yang sama-sama berbentuk bola, di mana planet B memiliki rapat massa rata-rata yang sama dengan rapat massa rata-rata planet A. Namun, jari-jari planet B 2 kali jari-jari planet A. Perbandingan waktu tempuh di dalam terowongan A dan B adalah, jadi di sini diketahui bahwa ρA atau rapat massa planet A sama dengan ρB atau rapat massa planet B. Kemudian di sini ditanyakan perbandingan waktu tempuh di dalam terowongan A dan B. Jadi kita anggap di sini waktu tempuh suatu partikel dari ujung ke pangkal ya, atau dari pangkal ke ujung itu sama dengan periode putaran planet seperti itu ya. Jadi nanti di sini yang ditanyakan saya tulis di sini TA/TB sama dengan berapa. Nah, pada latihan soal ke-9 tadi kita sudah mencari atau menurunkan besarnya kecepatan sudut atau omega itu sama dengan akar dari 4/3 G pi ρ itu ya. Ρ ini adalah massa jenis planet. Jadi di sini yang namanya omega jika dijabarkan lagi besarnya adalah 2 pi per T. T ini adalah periode. Jadi di sini kita lihat bahwa besarnya periode putaran itu dipengaruhi oleh rapat massa. Jadi jika di sini ada jari-jari planet B yang berbeda dengan planet A tidak berpengaruh pada
periode. Jadi untuk menjawab perbandingan waktu tempuh dalam terowongan A dan B karena rapat masanya sama ya. Di sini periode itu berbanding terbalik dengan rapat massa. Jadi saya tuliskan di sini TA per TB sama dengan akar dari rho B per rho A. Karena rapat masanya sama, maka perbandingan TA per TB-nya adalah 1:1. Jawabannya adalah A. Latihan soal ke-11 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah satelit bermasa M bergerak melingkar di sekitar sebuah planet bermasa M. Manakah pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, energi mekanik satelit bernilai negatif. Yang kedua, energi potensial satelit berubah-ubah. Yang ketiga, energi potensial satelit lebih besar daripada energi kinetik satelit. Dan yang keempat, energi kinetik satelit berubah-ubah. Mula-mula kita cari terlebih dahulu kecepatan orbit ya, kecepatan orbit ya si planet ini atau kecepatan si planet itu mengorbit ya. Kita gunakan ya sigma F sama dengan M kalikan A sentripetal, di mana F yang digunakan adalah gaya gravitasi yaitu Gm besar M kecil dibagi dengan R kuadrat. Sedangkan percepatan sentripetalnya kita gunakan V kuadrat per R. Dicoret, maka nanti di sini kita ketemu V kuadrat atau kecepatan orbit sama dengan Gm per R. Nah, besar energi kinetik. Oke, energi kinetik. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi nanti setengah m v kuadratnya adalah Gm per R, atau jika dituliskan disusun nanti jadi Gm besar M kecil per 2R. Nah, di sini dalam soal tersebut tidak dijelaskan ya satelit itu orbitnya apakah berbentuk elips ataukah berbentuk lingkaran. Jadi di sini kita tidak bisa menentukan jawaban yang keempat ini ya. Jadi anggap saja di sini salah karena tidak pasti. Tuh ya. Jadi kalau R-nya tidak pasti, apakah dia berubah-ubah atau enggak, anggap aja salah ya. Oke, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, di situ diketahui energi potensial. Rumus energi potensial atau EP adalah min G M besar M kecil dibagi dengan R. Sekali lagi, di sini orbitnya tidak diketahui apakah dia elips ataupun lingkaran. Nah, kalau lingkaran nanti R-nya itu tidak berubah. Namun jika orbitnya berupa elips, nanti R-nya berubah. Jadi karena tidak pasti, saya jawab yang dua ini salah. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari energi mekanik. Oke, energi mekanik. Persamaannya adalah EP ya ditambah dengan EK. Ini adalah persamaan untuk mencari energi mekanik. EP-nya adalah min G M besar M kecil dibagi dengan R ditambah energi kinetiknya adalah G M besar M kecil dibagi dengan 2R. Kemudian saya samakan penyebutnya pakai 2R saja. Maka menjadi min 2G M besar M kecil ditambah dengan G M besar M kecil, seperti itu ya. Nah, min 2 ditambah dengan 1 ya, hasilnya adalah min. Jadi nanti min G M besar M kecil dibagi dengan 2R. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa energi mekanik ini bernilai negatif, pernyataan satu benar. Kemudian yang ketiga, energi potensial satelit lebih besar daripada energi kinetik satelit. Ini juga benar ya, APK negatifnya. Jadi di sini EP itu lebih besar daripada EK. Oke, jawabannya jika 1 dan 3 benar adalah B. Latihan soal ke-12 dari SBMPTN tahun 2016. Jadi nanti latihan soal ke-12 ini sebenarnya soalnya mirip dengan latihan soal ke-11, namun pertanyaannya berbeda. Oke, langsung saja. Di sini terdapat sebuah satelit bermasa M kecil mengorbit planet bermasa M besar dengan jejari orbit R kecil dari pusat massa planet. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, kelajuan mengorbit satelit berbanding lurus dengan masanya. Pernyataan yang kedua, kelajuan mengorbit satelit berbanding lurus dengan akar pangkat 2 dari M besar. Kemudian yang ketiga, periode revolusi dari satelit berbanding terbalik dengan pangkat 2 dari R. Dan keempat, kelajuan mengorbit satelit berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 dari R.
Nah, tadi pada latihan soal ke-11 kita sudah menurunkan bahwa kelajuan mengorbit satelit itu ya terhadap planet, kelajuan mengorbit persamaannya adalah V sama dengan akar G M besar dibagi dengan R. Jadi M besar ini adalah massa planetnya, kemudian R ini adalah jejari orbit. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya kelajuan mengorbit satelit berbanding lurus dengan akar pangkat 2 dari R. Nah, jadi pernyataan pertama salah, tapi pernyataan kedua benar. Kemudian V juga di situ berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 dari R kecil. Jadi pernyataan keempat benar. Untuk menjawab pernyataan ketiga yaitu periode, maka kita jabarkan si V ini menjadi omega dikalikan R. Sama dengan, oh ya ini R-nya R kecil ya, karena jejari orbitnya mintanya pakai R kecil. Sama dengan akar GM dibagi R kecil. Omeganya bisa dijabarkan lagi menjadi 2pi per T kalikan R sama dengan akar dari GM per R. Jadi di sini yang namanya periode itu akan sebanding dengan akar pangkat 2 dari R kecil. Oke ya, sebanding bukan berbanding terbalik. Nah, T ini berbanding terbalik dengan akar pangkat 2 dari M. Jadi pernyataan 3 salah. Hanya pernyataan 2 dan pernyataan 4 saja yang benar, jadi kita pilih option C. Latihan soal ke-13 dari SBMPTN tahun 2018. Sebuah bandul dengan panjang tali L diayun dengan sudut simpangan awal θ0 sehingga berosilasi harmonik. Diketahui panjang tali bandul dijadikan 2 kali panjang semula dan bandul dipindahkan ke suatu planet seukuran bumi dengan massa 2 kali massa bumi. Jika bandul itu diberi simpangan awal θ0, yang terjadi adalah pernyataan yang pertama, frekuensi osilasinya tetap. Pernyataan yang kedua, selisih antara energi kinetik dan energi potensial pada titik terendah antara titik seimbang dan titik simpangan maksimumnya adalah 4 mK L dikalikan dalam kurung 2 sin θ min 1. Kemudian pernyataan yang ketiga, energi mekaniknya membesar menjadi 4 kali. Dan pernyataan keempat, periode osilasinya bertambah besar. Mula-mula kita selesaikan dulu pernyataan pertama dan pernyataan keempat, yaitu tentang periode dan frekuensi. Nah, persamaan gerak harmonik untuk mencari periode, rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian untuk mencari frekuensi kita cukup menggunakan seperti. Nah, di sini ada L dan juga G. G ini adalah gravitasi. Nah, rumus untuk mencari gravitasi adalah G sama dengan M per R kuadrat. Oh ya, nanti dikalikan sama konstanta gravitasi. Nah, di sini yang namanya G itu berbanding lurus dengan massa planet. Jadi nanti perbandingan untuk percepatan gravitasinya kita bisa gunakan G1 per G2 karena sebanding dengan M, maka saya tulis di sini M1 per M2. M1-nya adalah M, sedangkan M2-nya adalah 2M. Jadi perbandingan antara G1 dengan G2 adalah 1:2. Setelah gravitasinya ketemu, kita bisa cari perbandingan periode. Nah, di situ yang namanya T itu sebanding dengan akar dari L dan berbanding terbalik dengan akar dari G. Jadi nanti T1 per T2 sama dengan akar dari L1 per L2 dikalikan dengan G2 per G1 karena berbanding terbalik ya di sini ya. Kita tulis di situ L1 per L2-nya berarti nanti L per 2L dikalikan G2 2:1. Jadi perbandingan antara T1 per D2 adalah 1. Jadi di sini pernyataan yang keempat itu benar atau periode osilasi salah ya. Periode osilasinya itu tetap bukan bertambah besar. Untuk perbandingan frekuensi perbandingannya adalah F1 per F2 itu sama dengan T2 per T1 karena mereka berbanding terbalik.
maka T2 per T1 itu adalah 1. Jadi pernyataan pertama ini benar. Dia bilang bahwa frekuensi osilasinya tetap. Selanjutnya, di sini pernyataan kedua berisi tentang selisih antara energi kinetik dan energi potensial pada titik tengah antara titik setimbang dan titik simpangan maksimumnya. Apakah benar di situ selisihnya adalah 4 mgl dalam kurung 2 sin theta min 1. Jadi mula-mula adik lihat terlebih dahulu, di sini sudah saya gambar ya. Jadi mula-mula bandul itu berada pada posisi pertama, yaitu dia berada di simpangan maksimumnya. Kemudian dia menuju ke titik kedua, oke, dan pada akhirnya dia nanti berada di titik ketiga. Titik ketiga itu adalah titik di mana setimbang ya, benda itu setimbang atau disebut juga titik kesetimbangan. Nah, kemudian titik kedua ini adalah titik tengah antara titik seimbang dan titik simpangan maksimumnya. Mula-mula kita cari terlebih dahulu ketinggian bandul pada saat posisi pertama, yaitu posisi 1. Jadi saya sebut di situ A ya. A ini artinya adalah simpangan maksimum. Nah, untuk mencari A, kita bisa gunakan selisih dari panjang tali. Jadi dari ujung hingga ujung ini adalah L. Oke, sama seperti L yang di sebelah sini. Kemudian di sini karena di samping sudut theta, maka kita gunakan L cos theta. Jadi nanti jika adik butuh A, bisa gunakan di sini L dikurangi dengan L cos theta. Atau A sama dengan L dalam kurung 1 min cos theta. Nah, untuk mencari energi kinetik di posisi kedua, kita gunakan kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Nah, untuk EM1 kita gunakan EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EM2-nya EP2 ditambah dengan EK2. EP, jadi nanti saya tulis di sini MgA karena tingginya adalah A. Kemudian EK-nya 0 karena kita anggap bandul itu mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian EP2 karena dia berada di titik tengah, maka kita gunakan Mg dikalikan dengan setengah A ditambah dengan EK2. Oke, maka nanti EK2 adalah selisih antara MgA dikurangi dengan setengah MgA. Hasilnya adalah setengah MgA. Ini adalah energi kinetik pada titik tengah antara titik setimbang dan titik simpangan maksimumnya. Kemudian tadi sudah kita hitung ya, kalau EP2 atau energi potensial pada titik tengah antara titik seimbang dan titik simpangan maksimumnya, rumusnya adalah Mg kalikan dengan setengah A. Jadi nanti langsung saya tulis di sini setengah MgA. Jadi kalau ditanyakan selisih antara energi kinetik dengan energi potensial pada titik tengah ini sama ya, karena sama maka hasilnya adalah 0. Pernyataan kedua ini salah. Lanjut, pernyataan ketiga tentang energi mekanik. Apakah benar energi mekanik ini membesar menjadi 4 kali semula? Jika L-nya tadi katanya berubah menjadi 2 kali semula, kemudian massa planetnya berubah menjadi 2 kali massa planet pertama. Nah, jika massa planet ini berubah, maka gravitasinya juga berubah. Nah, pada pernyataan pertama tadi sudah kita turunkan bahwa yang namanya gravitasi itu sebanding dengan massa. Jadi nanti saya tulis di sini G aksen menjadi 2 kali gravitasi semula. Nah, karena yang namanya energi mekanik itu kekal, maka kita bisa gunakan perhitungan energi mekanik pada posisi manapun. Misalkan saya gunakan di sini energi mekanik pada saat posisi pertama, yaitu benda berada pada simpangan terjauh atau titik maksimum. EM1 sama dengan EP1 ditambah dengan EK1. Nah, EM1 bisa dilanjutkan atau dijabarkan menjadi EP1 rumusnya adalah MgA. A-nya ini adalah simpangan maksimum. Kemudian EK-nya adalah 0. Karena kita anggap mula-mula benda dalam keadaan diam. Nah, si A ini kita bisa jabarkan menjadi L dikalikan dengan 1 min cos theta.
Nah, katanya di sini L-nya berubah menjadi 2L, kemudian gravitasinya berubah menjadi 2G ya. Maka nanti energi mekanik berubah menjadi, langsung saja G-nya kita ubah ya menjadi 2G. Kemudian L-nya kita ubah menjadi 2L. 1 min cos theta. Jadi nanti besarnya energi mekanik aksen ya berubah menjadi 4, 2 kali 2 ya, di sini 4-nya itu asalnya 4 dikalikan dengan MGL 1 min cos theta. Oke, jadi jawabannya yang pernyataan ketiga ini benar. Oke, karena pernyataan 1 dan pernyataan 3 benar, maka opsi jawaban yang kita pilih adalah B. Latihan soal ke-14 dari SIMA UI tahun 2016. Nah, latihan soal ke-14 ini adalah latihan soal di modul ini ya. Jadi adik-adik setelah ini bisa mencari referensi lain atau di modul-modul lain, semuanya yang tentang gravitasi. Kemudian adik-adik bisa berlatih agar kedepannya nanti adik-adik lebih lancar untuk mengerjakan soal-soal tentang gravitasi. Nah, soal-soal tentang gravitasi ini biasanya muncul dalam UM-UGM gitu ya. Jadi kalau adik-adik ingin sukses dalam UM-UGM, pelajari tentang gravitasi. Nah, nanti muncul sekitar ya 1 sampai 2 nomor seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah bintang neutron yang padat, memiliki massa 2 kali massa matahari dan jari-jari 1/200 jari-jari matahari. Jika kecepatan sudut maksimum benda di permukaan matahari adalah omega, kecepatan sudut maksimum benda yang bergerak di permukaan bintang neutron adalah. Jadi diketahui di sini M2 atau massa bintang adalah 2 kali massa matahari. Oke, M1. Oke, sini saya tulis M-nya adalah M besar ya. Kemudian jari-jarinya 1/200 dari jari-jari matahari. Nah, jika kecepatan sudut benda di permukaan matahari atau omega 1 adalah omega, maka omega 2 atau kecepatan sudut maksimum benda yang bergerak di permukaan bintang neutron adalah. Mula-mula kita cari terlebih dahulu persamaan untuk mencari omega ya. Di sini anggap suatu benda sedang bergerak mengitari suatu bintang dengan kecepatan sudut omega. Nah, pada benda ini akan bekerja percepatan sentripetal. Nah, untuk mencari percepatan sentripetal, kita gunakan sigma F sama dengan MAS. Ini adalah hukum Newton yang kedua ya. F yang digunakan adalah gaya gravitasi, yaitu G, M besar, M kecil per R kuadrat. M besar adalah massa bintang, sedangkan M kecil adalah massa planet. AS-nya kita ubah menjadi omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, M-nya bisa dicoret, maka omega kuadrat sama dengan GM per R pangkat 3. Omega sama dengan akar dari GM per R pangkat 3. Nah, setelah kita tahu bahwa omega itu sebanding dengan akar dari massa dan berbanding terbalik dengan R pangkat 3, maka kita gunakan perbandingan untuk mencari omega 2. Jadi omega 2 per omega 1 sama dengan akar, karena sebanding dengan massa berarti M2 per M1 dikalikan dengan R1 per R2 pangkat 3. Kita masukkan angkanya. M2-nya adalah 2 kali M1. Sedangkan R2-nya adalah 1/200. Jadi nanti R1 dibagi 1/200 dari R1 pangkat 3. Oke, hasilnya adalah akar dari 2 dikalikan 200 pangkat 3 atau 88 juta. Ya. Nah, akar dari 16 juta adalah 4.000. Oke, jadi nanti omega 2 sama dengan 4.000 omega. Jawabannya adalah C.